Sesi keterampilan memberikan penguatan. Baik, selamat siang anak-anakku semuanya. Baik, Bapak kemarin sudah menjelaskan tentang materi akidah akhlak kita di bab kelima tentang hubud dunia. Masih ingat materinya? Masih ingat? Masih. Baik, hari ini Bapak akan mencoba menggali seberapa ingat kalian dengan materi yang sudah disampaikan Bapak kemarin. Ya, bersiap ya, bersiapkan mental dan banyak berdoa. Baik, Mas Fatih, coba Bapak pengen dengar seberapa kuat pemahaman kamu tentang hubud dunia. Apa sih yang dimaksud dengan hubud dunia? Sepengetahuan saya, Pak, hubud dunia ini orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Masya Allah, bagus sekali. Mas Fatih berarti paham. Good job Mas Fatih. Baik, setelahnya Mbak Roshidah, contoh sikap hubud dunia itu seperti apa? Terlalu cinta kekayaannya. Terlalu Cinta sama kekayaannya. Masya Allah, Mbak Roshidah itu pengantin dan paham juga. Mbak Roshidah dapat bintang merah. Artinya bintang utama ya Mbak Roshidah, Masya Allah. Iya, ini kalau dapat 5 bintang nanti insya Allah nilainya tambah. Iya. Jadi ini Mas Fatih tadi sudah. Mbak Sofi hadir, Mbak Sofi. Hadir, Mbak Sofi. Kemarin di bagian penutup itu ada bagaimana supaya kita terhindar dari sikap hubud dunia. Apa saja, satu saja hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari hubud dunia. Silakan Mbak Sofi, satu saja. Mungkin ini Pak, melihat nikmat orang lain yang di bawah kita, jadi kita tidak terobsesi terlalu jauh. Masya Allah. Saya senang dengan jawaban Mbak Sofi. Ini sederhana tapi kena gitu ya. Barakallah. Banyak bersyukur soal dunia itu numpuk, kalau soal akhirat dan nanti Mbak Sofi, Masya Allah Mbak Sofi dapat bintang kuning. Terima kasih Bapak. Barakallah Mbak Sofi. Nah terakhir Mas Fatih. Ya, terakhir ya. Mas Fatih. Ya, Pak. Lawan kata dari hubud dunia itu lawan dari sikap hubud dunia itu sikap yang seperti apa? Lawan dari hubud dunia. Kalau lawan dari sunnah itu bid'ah, lawannya wajib sunnah. Nah kalau lawannya hubud dunia itu pada kemarin apa? Lawan dari sikap hubud dunia berarti Hubul akhirat. Yes. Ini Mas Fatih belajarnya, saya yakin belajar kelas malam ini. Masya Allah. Mas Fatih jawabannya luar biasa. Masya Allah. Jos, Masya Allah. Baik, anak-anakku, berarti Bapak sudah cukup bahagia dengan jawaban kalian hari ini. Berarti insya Allah pelajaran kemarin dapat diterima dan dipahami dengan baik. Maka dari itu Zadallahu ilman wa hifdhan. Ustaz doakan supaya kalian mendapatkan ilmu dan pemahaman baik yang akan berguna bagi akhirat kalian. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Sesi keterampilan membimbing diskusi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita memasuki sesi diskusi tentang terkait hubud dunia. Baik, di sini Bapak punya kasus atau sebuah permisalan contoh. Nah, nanti Bapak minta Mas Alif bisa bergabung dengan, nah ini kan 5 orang ya. Nah nanti Bapak minta didiskusikan menjadi 2 kelompok ya. Baik, sebagai contoh, di materi di awal bahwasanya disampaikan hubud dunia ini orang yang apa? Cinta dunia secara berlebihan. Ya baik. Kemudian Bapak ingin kalian mendiskusikan tentang seseorang. Coba, apakah ini termasuk hubud dunia atau tidak ya? Jadi di Indonesia ada seseorang yang terkenal, ya. Dan rata-rata
muda ini kenal sama orang ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Enggak boleh. jangan bilang Khalil ya. Ya, kita lihat namanya adalah Timothy Ronald. Ya. Jadi Timothy Ronald ini orang yang seorang investor yang dimana asetnya ini sangat banyak. Dan dia berpartner dengan orang Muslim yang bernama siapa? Ada yang tahu? Halimah Sada kalau nggak salah ya. Baik. Disebutkan bahwasanya Timothy Ronald ini sering ya memberikan contoh kepada ya masyarakat edukasi bahwasanya kerja itu harus totalitas. Ya. Bahkan Timothy Ronald pernah mengatakan kalau kalian tidur siang, ya tidur siang, misalkan dari kerja, ya dari pagi kerja jam 7 sampai jam 12 misalkan. Kemudian ada jeda waktu istirahat. Nah kemudian kita istirahat. Nah di sini dia bilang apa bedanya kalian sama anak bayi? Ya. Pokoknya kerja terus maksimal, kerja. Nah, tapi di sisi lain, ya, kalimat ini sebagai motivasi. Nah, sebagai motivasi, padahal dalam definisi kita hidup di dunia adalah, ya, kita ini sedang beribadah, menunggu ibadah yang lain dengan suatu aktivitas yang lain. Nah, jadi Bapak minta coba untuk didiskusikan apakah ini termasuk sifat bubur dunia ya, atau bukan. Nah, sekarang mungkin bisa didiskusikan. Mas Alif bisa gabung. Ya, nanti Bapak minta setiap kelompok memberikan pendapatnya. Alasannya nanti Bapak kasih waktu ya 5 menit. Ayo coba segera. Cepat. Waktunya 10 detik. Oh sudah. Sudah Mbak Sofi? Timnya sudah? Baik. Sudah. Ya. Oke, Bapak minta dari yang laki dulu nih. Ya, Mas Alif ini kan badannya semangat banget. Silahkan Mas Alif, berikan alasannya. Baik, Pak Fatih, Pak Guru. Menurut kami sikap seperti itu termasuk buku dunia. Karena dia hanya memberikan kalkulasi yang terhubung dengan dunia saja. Dia hanya memaksimalkan kondisi badan kita hanya untuk tujuannya dunia. Kerja tidak ada ibadahnya. Yang bagus itu memberikan kalkulasi kerja di dunia hanya untuk menjembatani akhirat kita. Jadi menurut saya itu kurang tepat. Jadi dia terlalu nafsu dengan dunia. Terima kasih Pak. Oke, berikan aplaus dulu kepada Mas Alif. Ya. Terima kasih sama baik. Kelompok kedua, silahkan. Siapa yang mau bicara? Oke, Mbak Sofi, silahkan. Baik Pak, dari kelompok kami menilainya kurang lebih sama Pak. Nah tapi kita menyebutnya gila kerja. Oh, gila Untuk kerja. mendapatkan sebuah uang yang banyak atau apa namanya bahasanya, menganggap ke masa depan tuh aman kalau kita tuh punya banyak uang. Padahal kan nggak cukup kan Pak. Oke, jadi kesimpulannya ini salah satu termasuk sifat buku dunia yang dimana dia mengatakan bahwasannya energi kita ya ini dimaksimalkan untuk kerja. Baik, terima kasih Mbak Sofi. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik, Bapak cukupkan sampai sini ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.